warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, terlebih di tengah era pandemi seperti ini. Saya Fitri Gusteni Awalia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi pemecahan masalah sosial anak. Sebelum lanjut ke materi, dipersilakan adik-adik untuk mengisi presensi terlebih dahulu melalui link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Silakan adik-adik untuk klik link tersebut, kemudian isi presensi. Saya tunggu sampai akhir pembelajaran siang hari ini. Selanjutnya, silakan adik-adik untuk mencari posisi ternyaman serta duduk terbaik untuk menyimak pembahasan pada siang hari ini. Dan jangan lupa juga adik-adik menyiapkan alat tulisnya, karena nanti akan ada beberapa pertanyaan dari saya yang perlu adik-adik jawab dan nantinya dilaporkan kembali kepada saya. Oke, sebelum memulai pembahasan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita langsung saja pada pematerian. Selanjutnya saya akan memperkenalkan mata pelajaran pada siang hari ini. Nama mata pelajarannya Pengasuhan dan Advokasi Anak. Dan mata pelajaran ini ditujukan untuk kelas 11 semester 2 dengan bidang keahlian kesehatan dan pekerjaan sosial. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini adalah menganalisis pemecahan masalah sosial anak. Selanjutnya ada tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan permasalahan sosial anak dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis permasalahan sosial anak dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan masalah sosial anak dengan tanggung jawab. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan pemecahan masalah sosial anak dengan tanggung jawab. Di slide pertama ini ada pengertian masalah sosial, di mana menurut Rington dan Weinberg, masalah sosial adalah suatu kondisi yang dinyatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian warga, yang disepakati bahwa suatu kegiatan bersama diperlukan untuk mengubah kondisi itu. Sedangkan menurut seseorang yang tidak diketahui namanya, bahwa masalah sosial anak adalah suatu kondisi yang dinyatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut sebagian masyarakat yang dialami oleh anak di dalam keluarga maupun anak sebagai individu di dalam masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis permasalahan sosial anak, di mana pengelompokan masalah sosial menurut Stark di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada perilaku menyimpang, di antaranya ada kecanduan, gangguan mental, kejahatan dan kenakalan, serta kekerasan dalam pergaulan. Kemudian kelompok yang kedua adalah perkembangan manusia, di mana yang pertama adalah masalah keluarga, yang kedua ada jompo, yang ketiga kependudukan, dan yang keempat masalah seksual. Kelompok yang ketiga adalah konflik dan kesenjangan, di mana di dalamnya ada kemiskinan dan kesenjangan, kemudian konflik antar kelompok, selanjutnya pelecehan seksual, dan konflik di lingkungan. Selanjutnya ada peran pekerja sosial menurut Donald Puri dan kawan-kawan pada tahun 2000. Yang pertama, peran sebagai fasilitator, di mana peran ini bertujuan untuk mempermudah upaya pencapaian tujuan sehat dengan cara menyediakan atau memberikan kesempatan dan fasilitas yang diperlukan klien. Kemudian yang kedua sebagai mediator, di mana di sini berperan sebagai pemberi layanan mediasi jika klien mengalami konflik dengan pihak lain. Yang ketiga ada peran advokator, di mana peran pekerja sosial ini memberikan layanan pembelaan bagi klien yang berada dalam posisi yang dirugikan, sehingga dapat memperoleh kembali haknya. Kemudian yang keempat ada liaisoni,
Di sini peran pekerja sosial memberikan informasi yang diperlukan keluarga mengenai kondisi klien. Yang kelima, sebagai konseling, di mana peran pekerja sosial ini memberikan pelayanan konsultasi kepada klien yang ingin mengungkapkan permasalahannya. Yang keenam, penghubung. Nah, peran ini merupakan peran yang menghubungkan antara klien dengan keluarga ataupun klien dengan suatu lembaga. Dan yang terakhir ada pembimbing sosial kelompok, di mana peran pekerja sosial di sini memberikan intervensi pada sejumlah klien yang berkumpul dan berbagi. Alhamdulillahirobbilalamin, pembahasan materi pada pembelajaran siang hari ini sudah selesai. Bagi adik-adik yang memiliki pertanyaan, dipersiapkan dan boleh dicatat pertanyaannya dan ditanyakan langsung kepada saya melalui email yang sudah tertera di kolom deskripsi di bawah. Selanjutnya, silakan adik-adik untuk membagi menjadi 3 kelompok besar untuk berdiskusi. Yang perlu didiskusikan 3 kelompok besar ini adalah mencari contoh kasus permasalahan sosial anak di Indonesia, kemudian dikaitkan dengan pengelompokan permasalahan sosial anak yang sudah dijelaskan tadi, dan dihubungkan dengan peran pekerja sosial yang sudah dijelaskan tadi juga. Untuk laporannya berupa tulisan tangan dan dikirim juga melalui email saya. Untuk laporan diskusi yang ditulis tangan, di dalamnya berisi diagnosa, prognosa, dan treatment untuk kasus yang sudah dipilih dari 3 kelompok tersebut. Kemudian tugas selanjutnya untuk 3 kelompok besar ini nantinya akan observasi langsung ke lapangan mengenai kasus yang sudah dipilih. Dan sebelumnya saya akan merevisi terlebih dahulu bagaimana peran dan kasus yang akan ditangani oleh 3 kelompok tersebut sebelum melakukan observasi dari hasil pengumpulan diskusi pada siang hari ini. Jadi untuk deadline pengumpulan diskusi ini ditunggu sampai sore hari ini. Nanti setelah sudah saya revisi dari laporan diskusi hari ini, barulah 3 kelompok ini bisa langsung terjun ke lapangan. Dan laporan akhir dari observasi yang dilakukan berupa laporan berbentuk Word dan dokumentasi baik itu video maupun foto yang nantinya diupload melalui YouTube sebagai tugas akhir dari materi pembelajaran siang hari ini. Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Jangan lupa presensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.